Halo semuanya, hari ini kita akan membuat shawarma yang panjangnya tidak realistis. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, kita mulai dengan mengasinkan ayam yang utuh. Untuk ini kita ambil panci dengan air. Dan lalu kirim 6 sendok makan garamnya. Dan banyak ini. Campuran paprika, ketumbar, dan daun salam. Kemudian taruh panci di atas kompor dan didihkan selama 15 menit. Biarkan air garam ini di luar hingga dingin. Dan rendam ayam sehingga bumbunya benar-benar menutupi. Masukkan ke dalam kulkas selama 3 hari. Anda perlu air garam untuk menembus ayamnya seluruhnya. Jenis daging kedua adalah daging domba seperti ini. Buatlah setan di antara setiap tulang rusuknya. Kemudian gunakan pisau untuk masuk ke bawah tulang rusuk ini dan potong sepenuhnya. Kehilangan daging sedikit mungkin. Lalu diulangi dengan semua tulang rusuk yang tersisa. Selesai, semua tulang rusuknya dibuang. Potong bagian potongnya lebih tebal. Dan balikan sehingga seluruh bagian daging memiliki ketebalan yang sama. Balikan potongan ke sisi lain ini. Potong tulang yang tersisa dari tulang punggungnya. Dan potong kelebihan lemaknya. Untuk bumbunya, di pasar kami telah mengumpulkan bumbu dengan daging domba. Tuang dalam mangkuk ini. Bukan juga jika buatan sendiri. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan banyak garam. Dan tuangkan minyaknya. Kita aduk semuanya. Taruh di atas potong daging. Dan gosokkan bumbunya dengan baik. Gulung semuanya serapat mungkin. Dan taruh di atas kling film ini. Lalu tutup rapat. Juga biarkan di atas lemari es selama 3 hari. Hari kedua, kami memutuskan untuk membuat salah satu favorit saya ini, tetapi sangat makan waktu, saus nar serap. Ini adalah saus yang terbuat dari buah delima. Untuk mengupasnya dengan cepat, kami potong 2 buah delima ini. Kita bisa melihat selaput putih di antara biji delimanya. Disitulah pemotongan harus dilakukan. Buka buah delima. Dan cukup hancurkan biji-bijian yang berair dengan sendok meja ini. Selain itu, lapisan putih ini juga bisa mengganggu karena elang jatuh. Hapus juga ini.
Ulangi hal yang sama dengan sisa buah delimanya. Banyak biji yang air telah keluar ini. Kita perlu mengeluarkan sari buahnya ini. Ini aja. Sekarang, satu rusak dengan 100 panci ini dan saring semua sarinya. Dengan 1 sendok makan ini, kita peras sisa jauh biji-bijiannya. Selesai. Kami memiliki jus delima alami yang paling murni ini. Kami taruh di atas kompor dan tunggu sampai mendidih. Kemudian kita turunkan panasnya menjadi kurang dari sedang, sehingga nyaris tidak menggelegak. Dan setelah 6 jam, ia menguap menjadi seperti sirup ini. Tuang ke dalam mangkuk. Setelah dingin, saus narjana benar-benar siap. Hari ketiga. Mulailah dengan wortel. Potong menjadi 2. Kemudian, cobalah untuk memotongnya menjadi irisan setipis mungkin. Dan suwir-suwir dalam sedotan tipis ini. Selesai. Masukkan irisan wortel ke dalam mangkuk. Garam. Dan remas-remas dengan tangan Anda untuk membuat wujud wortel ini. Hancurkan 1 siung bawang putih. Lalu kupas beberapa siung. Hancurkan. Dan potong dalam mangkuk. Kemudian beberapa gula. Kita taruh di atas pungsi ini dari kompor. Tuangkan minyak juga. Campurkan merica dalam lasung ini. Dan gilik menjadi bubuk. Masukkan ke dalam minyak ini. Tambahkan marjoram, kunyit, bubuk ketumbar, dan bubuk mustard ini. Panaskan rempah-rempah dalam minyak sehingga mengeluarkan aromanya. Sebanyak mungkin ini. Dan tuang. Tambahkan cuka seri apelnya, aduk untuk terakhir kalinya, dan masukkan semuanya ke dalam stoples. Biarkan direndam selama 24 jam di lembaran es. Untuk saus pertama, saus peres mayones ini, dengan susu kefir, dan krim asam. Dan masuk ke dalam mangkuk ini juga untuk bumbu. Tambahkan cabai merah, juga kari, ada cincang, dan juga cincang halus ini. Hancurkan bawang putih dan cincang halus. Tambahkan ke saus dan aduk rata. Sausnya sudah siap. Ambil kubis, potong menjadi 2 dan cincang halus. Taruh di dalam mangkuk ini.
Kita taruh dalam mangkuknya, kita akan butuhkan besok. Dan hal terakhir yang kita bisa buat hari ini adalah roti pita. Tuang tepung ke dalam mangkuk, tambahkan garam, tuangkan sedikit minyak, dan air mendidih. Uleni adonan dengan sendok terlebih dahulu, lalu dengan tangan Anda. Taburi meja dengan tepung, sabuk dengan adonan, dan gulung menjadi lapisan tipis. Selesai. Potong adonan. Untuk membuat lavash berbau asap ini, kita masak di atas apinya. Masukkan bahan bakar kering ke dalam kompor dan nyalakan. Letakkan wajan besar di atas kompor dan taruh adonan di atasnya. Sementara itu, gulung potongan berikut ini. Gelembung-gelembung mulai muncul di atas pita ini, jadi balikkan. Dan setelah 1 menit lagi, pita sudah siap. Kami mengirim lapisan adonan berikut ke wajan ini. Setelah itu, kami bungkus dengan ceiling film agar pita tetap lembut. Mari kita lanjutkan ke hari keempat ini, hari terbesar dalam hal pekerjaan ini. Ayam sudah sepenuhnya direndam dan kita akan nepisinya dalam rokok ini. Selanjutnya kita akan ambil beberapa serpihan kayu. Lalu kita isi arang secara bertahap agar terbakar. Dan taruh di atas arang dan membuat api. Dibuatlah api dari satu sisi ini. Arang secara bertahap akan terbakar, mengasapi serpihan kayu dan sistem ini akan bertahan sepanjang hari. Tepuk-tepuk ayam dengan tisu agar tidak dapat uap air yang tersisa di atasnya. Tutup kompartemen arang dan masukkan ayam ini sendiri ke dalam kompartemen kedua. Asap akan melewatinya dan akan menjadi sangat berasap pada malam hari. Ya, selesai. Mari kita tutup. Juga kentang akan masuk ke dalam shawarma ini. Kami kupas dan iris terlebih dahulu. Menjadi piring tebal dan kemudian lalu kita batangkan ini seperti kentang goreng. Selesai. Nyalakan api yang baik di kompor, tuangkan banyak minyak ke dalam wajan, dan goreng kentang. Aduk setiap beberapa menit agar warnanya kemasan di semua sisi. Setelah siap, taruh kentang di atas nampan. Lalu kita taruh di sini di atas nampannya. Jenis daging ketiga adalah shawarma kami adalah daging sapi. Pipi sapi ini juga Anda harus mengupas banyak selaputnya. Kita akan garam dengan baik. Selesai. Taburkan garamnya, tuangkan minyak ke atasnya, dan gosokkan semuanya ke pipi.
Pertama, goreng di atas pemanggang gas selama 2 menit. Lalu balikan, kita harus memberi mereka kerak yang baik, kemudian taruh wajan di atasnya. Lalu setelah itu, kita taruh wajan, lalu kita taruh ke atas daging nih. Tuang anggur di atas merah di atasnya. Taruh setangkai thyme dan rosemary, tambahkan air. Setelah tambahkan air, kita tutup dengan penutup. Biarkan mendidih perlahan selama 4 jam, dan mereka siap. Taruh mangkuk kayu di atas anglo ini, isi dengan bara api, nyalakan bahan bakar kering, dan nyalakan keluar api. Lalu keluarkan daging domba gulu yang telah direndam selama 3 hari dari lemari es dan potong-potong tepat di atas kertas timah ini. Taruh di atas suska sate dan kemudian rupa sehingga tidak akan berputar. Sudah siap. Bara api telah mendapatkan api yang bagus. Tuang ke dalam panggangan arang dan distribusikan. Ini saja, mulailah pemanggang kebab. Lima menit dan kita putar tusuk sate ini. Sasli yang sudah siap kami geser di atas nampannya. Tapi tentu saja dalam bentuk shawarmanya. Daging seperti ini tidak akan hilang. Kami lepas dari tusuk sate. Dan potong menjadi irisan yang sangat tipis. Irisannya sudah dileparus, diletakkan di atas nampan. Pada suhu yang sangat rendah, ayam kami telah disiapin sepanjang hari. Ini pasti juga sudah matang, ternyata sangat bagus. Kami keluarkan dari tuxedo. Dan potong ini juga. Dan potong-potong juga. Lalu masukkan daging domba ini. Mari kita ambil pipis sapinya juga. Daging telah direbus untuk waktu yang sangat lama, jadi kami tidak mengirisnya.
Lalu kita letakkan ke nampan dengan jenis daging ketiga. Juga keluar dari sayuran ini tomat dan mentimun. Mari kita iris. Jadi, semua bahan untuk shawarma kami yang telah kita persiapkan selama 4 hari sudah siap. Akhirnya mari kita satukan shawarmanya. Kami taruh saus di atas semua, di atas pita. Taruh serat daging tapi di atasnya. Kentang juga. Tomat untuk kesegaran. Ayam asap super, lapisi dengan mentimun. Kubis juga wortel ala Korea. Lalu potongan daging korba. Taruh juga wortel. Lalu potongan daging lomba lagi. Tuangkan sos nanas rem yang lezat di atas semuanya. Dan gulung shawarmanya. Yang tersisa hanyalah memanggangnya. Ini semua shawarma kami telah masak selama 4 hari ini dan sudah siap. Mari kita potong. Sangat cantik di bagian dalam. Haruskah kita coba? Ini adalah shawarma yang sangat lezat. Dalam setiap gigitan, Anda dapat merasakan sempurna dari setiap bahan ini. Pita tidak hanya beli di toko, tapi juga direndam dengan rasa api unggun. Serat daging sepi dengan mirip rasa anggur ini, ayam sampur sangat juicy. Dan irisan daging domba yang lembut dengan saus delima yang sangat mengagumkan. Dan jika kita mendapatkan 200.000 like pada video ini, kita akan lanjut kolom ini. Tulis di komentar apa lagi yang bisa saya masuk dalam 100 jam. Sampai jumpa semuanya!